Ya, halo teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Anggir ya teman-teman ya. Kebetulan nih hari ini sore ini ya, saya tuh pengen banget mereview perumahan Cherryville Cibitung yang katanya subsidi model klaster gitu. Dan waktu itu sih saya juga sebenarnya sudah pernah nge-review, cuman belum sampai bangunannya belum jadi semuanya gitu. Nah hari ini saya berkesempatan pengen coba mereview kembali dari mulai awal semuanya gitu kan, supaya kita bisa melihat apa yang menjadi kelebihan dari Cherryville Cibitung dan apa yang menjadi kekurangannya itu. Karena itu juga nanti kalau memang ada teman-teman juga yang lagi cari rumah dekat-dekat sini atau saya cari rumah untuk tempat tinggal gitu ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi juga buat teman-teman. Makanya jangan lupa untuk like dan subscribe ya channel ini, karena di dalam channel saya itu ada beberapa perumahan-perumahan juga yang udah saya review gitu. Salah satunya mungkin ini yang mau saya review sekarang. Oke teman-teman, kita langsung aja, kita mulai review dari depan gerbang sampai ke progres pembangunannya sampai rumah contohnya. Ya mudah-mudahan channel ini bermanfaat buat teman-teman ya yang lagi cari rumah, mudah-mudahan bisa menjadi referensi juga. Dan kalau emang teman-teman ada yang minat di sini atau bagaimana, nanti teman-teman lihat di link deskripsi aja ya, ada kontak personnya yang bisa teman-teman telepon, nanti dibantu untuk proses dan lain-lainnya. Oke teman-teman, lanjut ya, kita mulai. Kita cek sama-sama total berapa jauh, berapa lama dari gerbang perumahan Cherryville ke Jalan Raya Kali CBL nya, nanti supaya teman-teman juga bisa lihat jalur mana, jalurnya seperti apa, aksesnya untuk masuk ke Cherryville ya. Ini kita start dari perumahan Cherryville ya teman-teman. Nah ini Jalan Sari Muktinya tuh, ini yang sekarang kita lewatin ini adalah Jalan Sari Muktinya. Nah, ini sebelah kiri itu adalah perumahan Grand Harmony ya. Dia komersil dan dia juga berada di Jalan Sari Mukti juga. Dan sekeliling ini ada juga rumah-rumah subsidi yang lain, teman-teman. Gitu. Nah, jalur ini udah row-nya gede banget ya, cukup buat mobil. Jadi kalau saya bilang sih aksesnya nggak jelek-jelek juga untuk ke dalamnya ya, karena bagus juga jalannya, udah dicor, row-nya besar lebar gitu. Nah di depan sana itu kita udah bisa ketemu Jalan Raya Kali CBL teman-teman, jadi udah deket banget gitu. Nanti kalau kita mau ke tol kita tinggal belok kanan gitu kan, itu udah ketemu tol gitu, tol Gabus. Jadi ini aksesnya ya bagus sih kalau saya bilang gitu, nggak terlalu jauh juga. Nah ini kita udah mau nyampe langsung Jalan Raya Kali CBL nya, dan sekarang kan Kali CBL udah bagus ya teman-teman, udah di ini. Nah ini saya mau tunjukin sama teman-teman. Nah ini dia pertigaannya gitu. Nah ini udah Jalan Raya Kali CBL nya. Nah sebelah sana itu kalau kita belok kanan itu udah langsung ke jalan tol Gabus. Dari sini mungkin kurang lebih 7 menitan lah ya teman-teman ya. Tinggal lurus aja nanti ketemu pertigaan belok kiri. Nah kalau untuk yang kesininya ke kanannya ini ke Cikarang, ke Medlane Cikarang atau ke perumahan yang itu bisa lewat sini teman-teman. Ke Tambun, ke Bekasi semua bisa lewat sini. Jadi ini akses Jalan Raya Kali CBL nya teman-teman ya gitu. Jadi akses menuju ke Cherryville Cibitung kurang lebih seperti ini. Oke teman-teman,
Nah, ini saya sekarang tuh lagi ada persis di depannya gerbang perumahan Cherryville. Ini akses jalan masuknya ya. Ini masuk kalau disebutnya ini nama jalan ini sih Jalan Raya apa namanya Muktisari ya. Jadi dia tuh posisinya di Jalan Raya Sari Mukti, sorry, maaf teman-teman, Sari Mukti ya. Ini Jalan Sari Muktinya nih, depan ini. Nah, ini Jalan Sari Muktinya, aksesnya cukup sih buat mobil ya, gitu. Nah, di ujung sana itu yang lagi ada keramaian itu perumahan Gria Family 4. Jadi sebenarnya perumahan Cherryville Cibitung ini persis banget sebelahnya dari perumahan Gria Family 4. Dan posisi akses masuk juga bisa ngelewatin sana, gitu. Keuntungannya juga itu sih, gitu. Bisa lewat sana. Nah, ini kita spill ya gerbangnya. Nah, ini gerbangnya Cherryville. Oke, ini gerbangnya lengkap dengan taman-tamannya ya. Taman-taman di depannya udah lengkap banget. Dan sini sistemnya rumah subsidi, tapi dia punya one gate system. Jadi kayak perumahan klaster. Yuk kita sambil lihat one gate sistemnya ya. Nah, yang sebelah sana itu adalah pos. Jadi pos itu nanti buat security-nya 24 jam. Dan nanti setiap penghuni itu nanti dikasihkan kartu untuk akses masuk gitu. Nah, ini teman-teman ya, row-nya cukup lumayan besar teman-teman untuk akses mobil masuk ya. Ini mungkin sekitar 3 meter ya, 3 meter lebih lah untuk satu row. Yang row sananya juga sama 3 meter. Nah, ini teman-teman ya, gate sistem masuknya. Tuh di dalam sana masih ada progres pembangunannya ya, so teman-teman yang tahap 1, tahap 2-nya itu sekarang lagi dibangun. Tahap 3 aja juga sekarang lagi dalam proses pembangunan sih. Jadi udah sold out banget di sini 1-2-nya. Nah, ini sistem gate-nya ya untuk di gerbang depannya. Nah, kalau kita lihat ke sebelah sini, nah ini yang cakep nih teman-teman. Jadi di sini tuh ada danau yang fungsinya itu untuk water pond, untuk penyaringan air hujan atau air bersih ya, bukan penampungan air kotor tapi air bersih. Ditampung di sini nanti gitu untuk hujan. Nah, tapi di sini dibuat semacam danau. Jadi danau untuk sebagai ini juga buat penghuni nanti di sini. Bisa dimanfaatin juga sebagai tempat duduk-duduk atau apalah bentuknya gitu ya. Nah, ini cakepnya sih ini nih, gitu. Ini bedanya dia Cherryville itu dengan subsidi yang lain menurut saya di sini cakep banget, gitu. Jadi teman-teman bisa bayangin kalau punya rumah di sini, sore-sore bisa duduk di sini gitu kan, cakep. Nah, yang depan itu adalah rumah contohnya ya, 2. Itu rumah contohnya, nanti kita review ke sana. Nah, ini row-nya ya teman-teman, gitu. Dari gate gerbangnya juga udah mewah ya, kesannya tuh udah mewah banget, beda sama subsidi yang lain gitu. Iya sih, saya udah mulai paham sedikit kenapa dia disebut subsidi konsep klaster sih gitu, dengan menunjukkan gerbangnya ini gitu. Nah, ini danau yang tadi yang kita lihat ya, saya suka banget lihat danaunya ini. Oke, kita jalan lagi. Ini ngomong-ngomong ya, kalau dari depan itu jarak kesininya sih nggak jauh teman-teman ya. Nah, ini kita lihat progres pembangunannya untuk yang Cherryville tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Nah, menurut saya teman-teman, dari posisi yang jalur sana masuk langsung ke lokasi unitnya itu nggak jauh teman-teman. Jadi kalaupun kita pilih yang belakang pun itu nggak terlalu jauh kan, kadang-kadang ada yang pengen di depan, yang pengen di belakang kan ya.
Saya rasa sih nggak terlalu jauh teman-teman. Gitu. Sampai sana nanti kita ke sana ngelihat langsung unit-unit yang lagi dibangun ya teman-teman. Ini kita lihat dulu lokasi ininya apa pembangunan yang sekarang. Oke. Ini diperkirakan sih progres untuk tahap 1 tahap 2 itu sudah akad kemarin waktu di tanggal bulan September di bulan September kemarin sudah pada akad semua yang tahap 1 tahap 2. Berarti tahap 1 tahap 2 tuh yang sudah mulai dicat teman-teman. Yang kelihatan dari sana nanti kita lihat itu yang udah dicat itu, yang sebelah sana itu udah di tahap 1 tahap 2 itu udah di udah akad kredit. Jadi nanti tinggal nunggu serah terima kunci. Gitu. Nanti mungkin ini tiang listrik belum masuk ya, sebentar lagi listrik masuk, saluran air nanti dibikin lebih lebar lagi, lebih bagus lagi gitu. Nanti juga jalan mau dicor. Oke, ini progres pembangunannya teman-teman ya. Nanti kita lihat lebih detail lagi dalam proses pembangunannya. Nah, ini sekarang saya udah langsung ada di progres pembangunan yang tahap 1 ya. Nah, ini dia. Ini yang tahap 1 dan tahap 2 ya. Tahap 1 dan tahap 2. Posisinya ini, tahap 1, ini tahap 2, yang sebelah sana tahap 1. Jadi ini kurang lebih bangunan yang udah di progres 85%. Jadi kalau dilihat sih tinggal saluran ini belum, jalan dicor sama tiang listrik. Kalau tiang listrik tiangnya sih udah dipasang ya, berarti tinggal MCB-nya aja yang nyambung ke ininya yang belum. Yuk kita lihat sedikit aja apa namanya progres pembangunannya ya. Mungkin kita agak jalan sedikit ke sini, kita sambil ngelihat hasil pembangunannya. Oke. Nah kalau kita terus ke sana itu ke yang tahap 1 gitu. Cakep sih kalau menurut saya, hasil pembangunannya bagus. Jadi modelnya dia kayak model klasik gitu ya. Ketik kelihatan dari bentuk atapnya sama bentuk model tampak fasadnya itu dia kayak model klasik gitu. Tapi bagus sih, bagus banget. Untuk kelas subsidi sih udah bagus ini. Dan dia pakai hebel, terutama itu ya. Keunggulannya dia pakai hebel. Nggak kayak perumahan-perumahan subsidi yang lain sih yang masih ada pakai batako gitu. Walaupun di sini menurut saya belum double dinding, tapi mungkin dengan hebelnya itu sudah dengan hebelnya itu sudah lumayan sih ya, beda kualitas kan gitu. Nah ini dia. Untuk yang sebelah sana udah jadi teman-teman ya, yang tahap 1 udah jadi banget, udah lebih bagus, bisa lebih kelihatan di sana. Oke, kalau boleh kita coba cek ke sana aja sekalian ya teman-teman ya. Ya, ini kurang lebih tahap 1, tahap 2 seperti ini ya kurang lebih ya. Ini udah bener-bener udah akad semua teman-teman. Jadi ini tuh tahap 1 itu sama tahap yang ada di sini itu semuanya udah akad kredit, dan ini sudah sold out. Sampai tahap 3 itu udah sold out. Tahap 1 tahap 2 tahap 3 udah hampir sedikit lagi, tinggal sisa sedikit lagi. Jadi sekarang tuh lagi rencana mau dibuka itu tahap 4-nya gitu. Nah kebetulan nih sekarang yang teman-teman lihat ya, ini yang tahap 1 sekarang jalannya udah jadi. Nah jalannya sudah dicor. Jadi tahap 1 ini kemungkinan lebih cepat daripada tahap 2 dan yang lainnya. Bangunannya sudah jadi sudah semuanya sudah rapi, finishnya sudah, carportnya juga sudah, terus gratis kanopinya juga udah dipasang. Nih row-nya lebar teman-teman ya,
Boleh juga nih teman-teman, row-nya lebar nih, jadi untuk 2 mobil masuk. Ini kurang lebih bisa sekitar 6 apa 6 7 lah, 7 row 7 ini kayaknya. Row-nya udah cukup buat 2 mobil langsung gitu. Kalau teman-teman yang emang suka bawa mobil, bisa nggak masalah, nggak ada kendala karena udah bisa langsung. Nah ini carportnya. Nah ini teman-teman, modelnya itu memang kayak cluster sih, semuanya sama rata. Dari ujung sampai ke sini itu semuanya sama rata. Jadi memang benar kayak semi cluster sih, konsepnya kayak cluster gitu. Nah ini rumah yang udah jadinya nih teman-teman ya. Gitu. Kita lihat sedikit aja ya, kita review sedikit aja dalamnya. Oke, sama seperti yang di rumah contoh juga. Semuanya sama teman-teman ya. Keramiknya udah 40 kali 40 motif. Sama semua, kita lihat kamarnya juga sama, pintunya juga sama, kamar mandi sama. Oke, kita lihat belakangnya. Oke, belakangnya sudah ditutup juga. Meja juga, dapur juga udah gratis, udah free. Cukup. Oke, menurut saya bagus. Kalau untuk rumah subsidi sih udah layak ya. Ya, betul. Modelnya cakep teman-teman, model klasik teman-teman. Gitu. Oke, ini saat ini kita udah review rumah yang sudah jadinya ya. Dan itu sebelah sana ada rumah yang masih ada belum ditutup, itu masih hebelnya kelihatan, itu tahap 3 kalau nggak salah saya, tahap 3. Terus yang lagi dibangun fondasi itu antara tahap 3 dan tahap 4. Tahap 3 tahap 4 ini tahap 2. Kalau nggak salah ini juga tahap 2, yang ada hebelnya itu juga tahap 2. Gitu. Jadi yang tahap 3 itu masih dalam kondisi, kalau saya lihat itu masih dalam kondisi fondasi sama pasang tiang-tiang ya, fondasi. Nah yang tahap 1 tahap 2 nya hampir rata-rata udah kebentuk bangunan dan udah hampir jadi, karena segera kan sudah akad kan, jadi harus segera serah terima kunci gitu ya teman-teman ya. Ini dari segi rumahnya kita lihat seperti itu. Nanti kita cek langsung rumah contohnya biar lebih detail lagi. Oke teman-teman. Oke teman-teman, nih saya sekarang lagi ada di rumah contohnya. Yuk kita lihat sama-sama rumah contoh Cherryville tipe 3460 yang sekarang lagi dipasarkan ya. Jadi nanti kalau kita udah lihat rumah contohnya, maka yang nanti akan dibangun harus sama dengan yang ada di rumah contoh gitu. Tapi sebentar, saya ada lihat satu titik gitu, kayak ada lampu ya. Lampu itu sebenarnya nantinya nggak sama sih, yang nanti nggak dikasih, karena itu cuma hiasan buat rumah contoh aja supaya lebih menarik ya. Tapi kalau yang lain-lainnya sama gitu. Yuk kita lihat yuk. Nah, kebetulan lagi ada yang survei teman-teman ya. Nah ini kamarnya. Jadi harus lunas sebelum akad dan ini, nah ini untuk ruang belakangnya ya, dia sudah ditembok. Cuman kalau yang dilihat yang di sana mungkin lebih sedikit tinggi di sini ya, untuk yang dengan yang ada di ada di pembangunannya ya. Tapi sih nggak masalah. Tapi ininya lebih pendek. Kalau yang di sana ininya lebih tinggi, yang ininya lebih pendek gitu. Jadi nggak masalah sih gitu. Tapi untuk yang lainnya sama teman-teman. Dari dapur juga sama, meja dapurnya. Untuk di kamar mandinya juga sama ya. Untuk kamarnya juga sama. Gitu. Kalau keramik juga 40 kali 40 motif ya, sama.
Jadi teman-teman, menurut saya sih untuk subsidi di 3460 ini udah cakep banget sih gitu. Nilai plusnya udah lebih banyak daripada kekurangannya ya gitu, karena dibandingin dengan untuk rumah-rumah subsidi dengan harga yang sama, di sini lebih banyak yang didapatnya gitu. Oke, itu sekilas untuk reviewnya ya teman-teman, review rumah dalamnya ya. Jadi menurut saya sangat layak gitu teman-teman. Oke, jadi kita udah lihat teman-teman ya, review tadi, saya review dari mulai gerbang sampai ke rumah review sampai ke progres pembangunan. Untuk teman-teman yang memang lagi cari rumah yang standarnya standar klaster tapi cicilannya pengen flat, Cherry Field sih bisa jadi pilihan juga buat teman-teman gitu. Dari segi lokasi juga, dia deket jalan tol ya, cuman 7 menit dari jalan tol gitu. Terus juga di dalam perumahannya juga cukup ini ya, cukup mensupport kita untuk lebih nyaman gitu loh tinggal, walaupun itu rumah subsidi tapi kita udah ngerasain kayak sekilasnya udah kayak rumah klaster gitu teman-teman. Tapi siap-siap ya teman-teman, kalau di Cherryville itu kemungkinan besarnya kita harus memang siapkan dana budgetnya lebih sedikit lebih besar daripada perumahan-perumahan subsidi yang lain gitu. Tapi sebanding sih dengan mungkin dengan kualitas yang kita dapat, dengan kenyamanan yang kita dapat gitu. Jadi itu aja sih mungkin dari dari Cherryville. Itu kita udah memang harus udah siap budget gitu, karena dia berbeda dengan subsidi yang lainnya. Biaya peningkatan mutunya cukup lumayan. Dan satu lagi teman-teman, kalau di Cherryville itu untuk akses ke kereta api menurut saya cukup jauh, agak jauh ya. Dia lebih cenderung lebih dekat ke akses tol gabus terutama ya, cuman 5 menit 7 menit gitu. Hanya itu aja sih teman-teman. Kalau untuk di Cherryville, untuk akses ke stasiun itu menurut saya cukup jauh lumayan. Jadi kalau kita mencarinya yang pengen cari rumah yang dekat stasiun, kalau dari Cherryville itu cukup jauh. Tapi kan nanti Cherryville itu dilalui oleh rencana fase 3 MRT tahun 2024 nanti kan gitu, dan dia berada pada jalur di fase 3 gitu. Jadi kemungkinan infrastruktur nanti di Cherryville itu akan lebih mendukung untuk orang yang biasa transportasinya menggunakan KRL atau menggunakan MRT gitu. Jadi itu kelebihan-kelebihan dan kekurangannya dari perumahan Cherryville. Jadi buat teman-teman yang sudah lihat video ini dan tetap mau ambil di Cherryville, silakan langsung menghubungi nomor telepon yang ada di link deskripsi ya teman-teman ya. Nanti kita dibantu untuk prosesnya. Oke teman-teman, sekian dulu review kita hari ini. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan selalu sehat dan walafiat, dan terima kasih sudah menonton video ini dan sudah like dan subscribe video ini. Kita tunggu nanti next review-review yang lain ya teman-teman ya. Oke teman-teman.